Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan para mahasiswa teruntuk yang mengambil mata kuliah perencanaan pembangunan khususnya kepada para mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini masih melanjutkan dari materi sesi minggu yang lalu, yaitu tentang perencanaan pembangunan ditinjau dari segi atau definisi dan juga beberapa komponen yang terkait dalam perencanaan dan pembangunan. Langsung kepada materi tentang perencanaan pembangunan. Sebelumnya kita ada dua hal yang mungkin tetap harus kita perhatikan. Di situ ada perencanaan dan pembangunan. Menurut definisi De Conen dan Hill tahun 1984 itu, perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Jadi sekarang ini kita punya apa? Kita punya uang, kita punya tenaga kerja, kita punya bahan baku dan juga beberapa sumber daya lainnya. Lalu dengan berbagai macam cara atau beberapa pilihan-pilihan itu kita buatlah sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Secara umum kita lihat misalnya di lagu Indonesia Raya apa sih tujuan negara kita? Namun ada beberapa nanti tergantung dari ada namanya visi misi kepala negara visi misi kepala daerah. Sedangkan menurut Economic Development itu dikatakan bahwa perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dalam beberapa hal, mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Zinghehen mengatakan bahwa perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik, dan lainnya. Jadi perencanaan ini sangat penting apalagi perencanaan pembangunan. Tanpa perencanaan sangat berbahaya sekali kita melaksanakan pembangunan. Kenapa? Karena akan menghambur-hamburkan sumber daya dan belum tentu juga tercapai tujuannya. Jadi sangat penting sekali. Sebelum kita membahas tentang apa yang akan dibangun dan sebagainya, kita berpijak kepada planning ini dulu. Elemen perencanaan itu artinya memilih memilih. Jadi perencanaan itu kita memilih. Kenapa kita memilih? Karena banyak pilihan sehingga kita harus melihat mana yang layak, mana yang sesuai dengan yang diharapkan. Memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan tersebut. Jadi perencanaan adalah alat untuk mengalokasi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal. Ingat bahwa sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Konsekuensinya apa? Pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Kita punya duit berapa nih? Tahun 2021 ini kita mau membangun, tahun 2021 lagi berangsung ini kita nih. Itu bagaimana ini pembangunannya? Duitnya ada berapa? 2022 kita akan membangun. Itu apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita capai? Apa yang mau sasaran kita? Terus duitnya ada berapa? Nah, itu perlu juga. Saya cepat ini karena takutnya nanti durasi waktunya terlalu lama. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan. Antara lain tujuan tidak terdefinisi dengan baik, tujuan tidak realistis Ada tujuannya tapi nggak terdefinisi dengan baik. Apa sih yang kamu hendaki? Nanti ada hubungannya dengan teori Maslow teori kebutuhan Maslow. Tujuannya nggak realistis terlalu terlalu
mimpi ya, jadi seakan-akan. Perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan, kadang tidak konsisten satu sama lain. Kita ini mau apa sebenarnya? Sejahtera, ya, makmur, sehat. Kita ingin menjadi negara superpower, tapi juga kita ingin lingkungan yang serasi dan sebagainya. Nah, ini perlu diselaraskan. Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan lain. Nah, ini karena negara kita ini banyak orang yang mengelola ya, jadi banyak yang berkepentingan. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, yang berkaitan dengan proyeksi, prediksi ya. Sehingga ada penjadwalan kegiatan, ada monitoring dan evaluasi. Ini sangat penting sekali nih dalam hal pembangunan ini, perencanaan ini. Ingat, ciri-ciri perencanaan bersifat publik ya. Jadi bukan bersifat pribadi saja, tapi publik. Untuk kepentingan orang banyak. Berorientasi masa depan ya, strategis ya. Dan ada kesepakatan yang terhubung pada tindakan peranan perencanaan untuk mengatasi kegagalan pasar. Jadi ini kita sepakat ya bahwa perencanaan ini ya, terhubung pada suatu tindakan ya, agar ada peranan kita untuk mengatasi kegagalan pasar ya, memobilisasi dan alokasi sumber daya. Jenis perencanaannya ya, nanti ada banyak nih, ada macam-macam jenis perencanaan. Saya lanjut dulu ya. Lingkup kegiatan perencanaan saya lanjut dulu ya. Tingkat operasionalnya juga saya lanjut dulu. Nah, ini kita ada undang-undang ya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi supaya negara kita ini melaksanakan pembangunan dengan sistematik ya, maka dibuatlah namanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu undang-undangnya ada 10 bab ya, 37 pasal ya. Nah, itu nanti kita pelajari sama-sama. Jadi ada asas tujuan ya. Kemudian ada ruang lingkup perencanaan, kita lewati dulu. Pengendalian, evaluasi ya. Nah, proses perencanaan pembangunan nasional ya. Nah, ini maksudnya dengan adanya SPPN itu, perencanaan itu optimal ya, efisien dan efektif. Untuk menjadikan keputusan rencana berdasarkan rasionalitas ya, ada serangkaian aktivitas yang harus dilakukan. Identifikasi dan tentukan masalahnya. Jadi dalam perencanaan itu ya, identifikasi dan tentukan masalahnya. Klasifikasi ya, dan pengorganisasian dari beberapa tujuan. Ingat, kita ini keinginannya banyak. Tapi apakah itu kebutuhan? Nah, ini perlu diklasifikasi. Kemudian identifikasi alternatif dari serangkaian kegiatan. Terus perkirakan akibat dari setiap alternatif. Bandingkan setiap perkiraan ya, sampai memutuskan alternatif apa yang akan kita kerjakan. Baik, itu nanti makalahnya akan saya sampaikan secara tertulis ya, dan akan saya kirim kepada para mahasiswa. Kemudian saya ingin nanti Anda juga membaca ya, bahwa selain perencanaan pembangunan itu, kita nanti akan terhubung dengan yang namanya penganggaran keuangan negara. Sehingga undang-undang SPPN itu terhubung dengan undang-undang keuangan negara. Saling simetris dia. Undang-undang SPPN itu nanti ada tabelnya, saya kirim ke Anda ya, tabel. Itu simetris dengan undang-undang keuangan negara. Juga nanti akan simetris dia dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini jadi seakan-akan nanti ada kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di kuadran 1 dan kuadran 2 itu pemerintahan pusat ya. Di kuadran 3, 4 itu nanti ada pemerintahan daerah. Nah, jadi nanti akan dimulai dari visi misi ya. Visi misi atau program presiden ya, kalau di pemerintah pusat itu ya. Nanti akan diturunkan dia menjadi RPJM nasional ya kan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu nanti juga dia akan mengikuti kepada kaidah RPJP nasional. Nah, gitu. Jadi acuannya itu RPJP nasional, lalu menjadi RPJM nasional yang mengambil daripada visi misi program presiden. Karena masa suatu rejim itu kan 5 tahun ya, sedangkan RPJP itu jangka panjang. Kemudian dijabarkan menjadi RKP. RKP nanti masuk ke RAPBN. Nah, gitu. RPJM nasional tadi ya kan,
itu ada menjadi Renstra, lembaga-lembaga negara, ya kan. Menjadi Renstra, menjadi Renja, kemudian menjadi RKA, nah, kemudian menjadi rencana APBN. Itu kalau di pemerintah pusat. Di pemerintah daerah, ya, RPJP nasional itu nanti akan menjadi acuan RPJP daerah, ya. Dari visi misi program seorang gubernur, bupati atau wali kota menjadi RPJM daerah, PJM. RPJM nanti akan dijabarkan per tahun menjadi RKP. Kemudian RKP itu akan menjadi pedoman dalam pembuatan RAPBD, ya kan? Dan kemudian akan menjadi RKA. Nah, jadi undang-undang SPPN itu nanti akan bersinergi dengan undang-undang keuangan negara. Jadi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 ya, tentang penyusunan rencana kerja nih, dan anggaran kementerian atau lembaga, ya kan, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan, ya kan. Dan rencana kerja strategis kementerian atau lembaga dalam 1 tahun menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi kan, kita ini ingin membangun, lalu dijabarkanlah menjadi kegiatan-kegiatan tadi ya, di semua kementerian atau di lembaga negara kita ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota itu punya rencana kerja dalam pembangunan. Nah, itu kan perlu pembiayaan, itu perlu penganggaran kan. Tidak mungkin kita akan membangun suatu gedung tanpa biaya. Tidak mungkin kita akan bangun pasar tanpa biaya. Jadi ujungnya dalam proses perencanaan bangunan itu adalah pembiayaan. Nah, ini makanya ada undang-undang keuangan negara dan undang-undang SPPN itu saling bersinergi. Nanti tolong dibuka nanti di halaman 2 ya, yang materi yang saya sampaikan. Dasar hukumnya nanti juga banyak di situ. Sistem perencanaan dan penganggaran yang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu, ya kan, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran dilakukan menyusun dokumen anggaran yang disebut rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga, ya kan. Ini panjang sekali. Itulah saya sebetulnya, seandainya kita bertemu di kelas ya, itu kita uraikan. Memang dengan kondisi yang terbatas ini ya, dalam situasi pandemi ini kita online, ada beberapa keterbatasan dalam penyampaian materi. Tolong tetap jaga protokol kesehatan ya, Anda baik di manapun berada, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita ada pertemuan ya, seandainya diizinkan oleh pemerintah dan Satgas pencegahan penyebaran COVID. Nah, ini nyaman sekali kita bisa bertemu di kelas, namun tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan jangan lupa Anda tetap mematuhi ya, ataupun menjalani yang namanya vaksinasi. Itu vaksin itu perlu sekali itu. Vaksin apa yang digunakan untuk pencegahan COVID ini. 5 komponen ya, 5 komponen pokok dalam anggaran terpadu ya, RKA itu adalah satuan kerja. Ada namanya penetapan satuan kerja ya, sebagai kuasa pengguna anggaran ya, untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri atau pimpinan lembaga. Kemudian ada kegiatannya. Nah, jadi sudah ada satuan kerjanya, ada kegiatannya lagi. Harus memiliki satuan kerja itu minimal memiliki 1 kegiatan, minimal itu. Sangat tidak bagus kalau suatu unit kerja ya tidak memiliki kegiatan. Jadi ngapain mereka dibentuk lembaganya? Kalau hanya sekedar menunggu gaji 1 bulan tapi nggak ada yang dikerjakan, itu tidak baik gitu ya, tidak sehat. Ada keluarannya, kegiatan dilaksanakan ini harus memiliki keluaran yang jelas, outputnya harus jelas. Dan jangan tumpang tindih dengan kegiatan yang lain. Jenis belanja ya, harus ada jenis belanjanya, ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan. Kemudian dokumen perencanaan. Nah, ini kan makanya di dalam bahan yang saya sampaikan ini nanti juga ada diagram kerangka ya, yang ideal untuk penganggaran terpadu ya, dari mulai kepala kantor ya, membuat program kegiatan, lalu ada pimpinan proyek, lalu ada program ya,
kemudian ada anggarannya, belanja pegawai, belanja barang, belanja lain-lain, belanja perjalanan, kemudian ada sampai kepada belanja modal dan sebagainya. Jadi di dalam pelaksanaan pembangunan itu yang telah direncanakan, pelaksananya adalah kementerian, lembaga di pemerintah pusat, serta dinas ataupun satuan kerja di pemerintah daerah. Karena fungsi daripada pemerintah melaksanakan kegiatan tahunan itu ada dalam rangka membangun ya, untuk mensejahterakan masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja. Nanti kita akan bahas ya, karena ini sangat kompleks nanti pembahasannya. Kemudian ada istilah penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah ya. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan ya, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai perkiraan maju. Makanya kita mengenal istilahnya APBN, anggaran pendapatan dan belanja ya, negara. Ada istilahnya APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Ada juga nanti kita mengenal istilahnya APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Nah, jadi setiap jenjang pemerintahan itu ada dokumen perencanaan bangunan dan juga pembiayaannya ya. Kita mengenal istilahnya rencana pembangunan jangka panjang. Itu selama 20 tahun. Jangka waktunya 20 tahun. Republik Indonesia ini punya RPJP enggak? Oh, punya. Berlakunya berapa tahun? 20 tahun ya. Itu visi nasional ya, untuk mencapai visi nasional dan visi presiden itu nanti kita ada istilahnya RPJP 20 tahun. Kemudian diterjemahkan menjadi RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, itu 5 tahun ya. 5 tahun. Kemudian ada RKP 1 tahun. Jadi yang kalau 1 tahun itu namanya rencana kerja ya, rencana kerja yang 1 tahun itu ya. Kemudian ada lagi 5 tahun RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, itu untuk mencapai visi presiden atau visi kepala daerah. Sedangkan RPJP itu untuk mencapai visi nasional ya. Jadi kita sudah memiliki sistem perencanaan dan penganggaran supaya dapat kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Nanti alur uangnya ya, alur dokumen perencanaannya dan alur uangnya itu nanti ada diatur ya di dalam sistem. Silakan nanti untuk para mahasiswa lebih dipelajari secara detail ya, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Keuangan Negara ya. Itu penting sekali. Dasar-dasar pengalokasian anggaran. Wah, ini udah bicara duit nih. Itu gimana? Nah, itu dasar-dasarnya adalah visi misi ya, visi misi. Kemudian skala prioritas ya. Kemudian pengalokasian anggaran ke dalam kegiatan. Kemudian perhitungan alokasi biaya. Sedangkan untuk di tingkat daerah sama aja sebetulnya, hanya skopnya berarti kan kepala daerah. Nanti kita akan bicara sampai kepada proyek ya sifatnya. Jadi si ujungnya dari dokumen APBN itu atau APBD itu adalah proyek. Saya ingin bahwa mahasiswa tahu ya bahwa rincian pembiayaan itu nanti dalam pemerintahan itu ya, menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, hibah, subsidi ya, ada lagi cicilan atau bunga utang dan belanja-belanja lain. Apa itu Pak?
Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan ya, atas pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi kan dalam melaksanakan pembangunan ini ada urusan-urusan ya, urusan kesehatan, pendidikan, urusan perdagangan, urusan ketertiban, urusan keamanan dan sebagainya. Jadi itu ada petugas yang melaksanakan fungsi itu, dokter, guru, bidan, perawat ya, kepala sekolah, polisi, tentara, aparat pemerintah desa, aparat pemerintah daerah, ya kan, engineering, ada banyak sekali kita jumlah petugas itu yang harus disiapkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam kenegaraan dan pemerintahan. Jutaan orang mungkin ya, mungkin sekitar 4 juta atau 5 juta, mungkin lebih ya. Itu namanya ada belanja pegawai, baik gaji pokok dia, tunjangan dia mungkin. Daerah terpencil perlu ditingkatkan pendidikannya, dibuatlah SD, dibangunlah gedungnya, lalu fasilitasnya, lalu ada tenaga pengajar di sana untuk mendidik. Kan nggak cukup gedung SD aja, harus ada guru di sana. Guru itu kan manusia. Nah, selain dia memang berniat untuk membangun ya, menyumbangkan ilmu dan tenaganya, maka dia juga adalah sebagai seorang pekerja, dia juga menafkahi keluarganya. Maka kita beri namanya dia belanja pegawai namanya ya, gaji pokok, tunjangan dan sebagainya. Masyarakat juga perlu diurus kesehatannya supaya tercapai peningkatan mutu kesehatan. Kita perlu dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya di desa, di desa, sekecamatan, sekabupaten. Kita perlu adanya keamanan ya kan, maka kita siapkan polisi. Kita perlu menjaga pertahanan di negara kita perlu tentara ya. Nah, itu perlu dibayar. Kemudian ada belanja barang ya. Nah, ini belanja barangnya adalah pengeluaran untuk pengadaan atau pembelian barang-barang ya, ataupun jasa suatu kegiatan yang habis pakai ya. Kita perlu beli kendaraan mungkin untuk operasional kegiatan kenegaraan. Kita mungkin perlu beli printernya, komputer ya, dan sebagainya. Belanja modal ya, pengeluaran yang dipakai untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset pemerintah. Kita bangun gedung gitu ya, kita bangun gedung SD, itu namanya belanja modal, sehingga bangunan gedung itu menjadi ya kan aset ya kan. Jadi kita bangun jembatan itu namanya belanja modal. Bantuan sosial, nah ini pengeluaran untuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko tertentu. Misalnya ada kebakaran ya, nah kita memberikan bantuan kepada korban kebakaran, ada longsor, ada banjir ya kan, atau musibah dan sebagainya. Kemudian lagi namanya belanja hibah, yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak wajib kepada pihak lain ya, hibah. Misalnya kita perlu memberi bantuan kepada para atlet, nah, nanti hibah itu dari pemerintah kepada Komite Olahraga ya Nasional Indonesia, KONI. Ada lagi subsidi ya, subsidi ini sifatnya adalah pengeluaran ya kepada pihak tertentu yang sifatnya untuk memproduksi. Contohnya subsidi kepada PT Garuda, subsidi kepada PT PLN, subsidi kepada PT Pertamina. Loh, apa itu? Itu kan perusahaan milik negara ya, perlu disubsidi. Pada PDAM. Ada lagi cicilan atau bunga utang. Nah, ini karena kita di APBN atau APBD itu ada yang namanya modalnya itu atau pendapatannya hutang ya, maka harus dibayar. Dan belanja-belanja lain. Nah, ini beberapa komponen nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nanti ada istilahnya DIPA ya, DIPA. DIPA itu adalah daftar isian pelaksanaan anggaran, ada juga namanya DPA. Kalau di pusat namanya DIPA, kalau di daerah namanya DPA. Itu ada dokumen tentang yang berisi keuangan ya untuk melaksanakan proses perencanaan bangunan. Nanti panjang sekali nih, akan kita bahas berlanjut nanti ke depan.
Demikian untuk sesi 1, akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Terima kasih.